Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Jadi di part sebelumnya, Yun Xiao menemukan celah spasial yang menghubungkan alam ilahi dengan bulan merah. Walaupun dia hanya terbang sejenak, tetapi dia sudah tiba di bulan merah. Nah, kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 87. Ketika Yun Xiao membuka mata, matanya kembali berubah menjadi mata iblis bulan. Sebuah perasaan asing namun akrab meluap dari dalam dirinya. Bahkan darahnya pun terasa bergejolak. Jauh di hadapannya berdiri sebuah bangunan raksasa yang menjulang tinggi. Yun Xiao mendekat, dan dia kemudian mendarat di depan bangunan besar itu. Benar saja, itu adalah sebuah altar dengan pola-pola raksasa yang terukir jelas seperti lukisan kuno. Pada zaman dulu, energi spiritual langit dan bumi di sana jauh lebih kaya daripada saat ini. Spesies yang hidup pun menjadi jauh lebih kuat. Banyak makhluk mengerikan dan hampir setiap ras memiliki totem yang mereka sembah sendiri-sendiri. Yun Xiao menatap altar itu untuk beberapa waktu. Emosi aneh meluap dari mata merahnya. Setetes darah membentuk titik dan mengalir turun dari sudut matanya. Kau menangis? Wajah Yun Xiao tetap tenang. Siapa yang abadi sejak zaman kuno? Bahkan ras yang lebih kuat dari ras mata pun binasa dalam sejarah. Tak perlu menangis, kata Yun Xiao seolah menasihati mata iblis bulan. Meskipun mata iblis bulan sudah kehilangan kesadarannya dan telah sepenuhnya berada di bawah kendali Yun Xiao, tetapi tampaknya mata itu masih menyimpan sisa-sisa emosi di alam bawah sadarnya. Setelah Yun Xiao bicara begitu, air mata itu pun perlahan menghilang. Tak lama berselang, sebuah suara terdengar. Yun Xiao, apa yang kau temukan? Para ahli dari 7 negara adidaya tiba satu persatu. Ini seharusnya kampung halaman dari mata bulan merah. Jika Tianxi benar-benar ada, dia pasti ada di altar ini, jawab Yun Xiao. Beberapa orang terbang mengitari altar itu dan mulai mengamati. Tidak ada persimpangan sama sekali. Kita datang terlambat. Mungkin tuan kota Jiang sudah tiba. Yun Xiao menatap mereka dan berkata, Tuan kota bulan merah lebih siap dan lebih kuat daripada siapapun di sini. Jika memang dia sudah datang lebih dulu, wajar kalau dia akan mendapatkan Tianxi. Apakah kalian berpikir untuk merebut Tianxi darinya? Mendengar itu semua orang terdiam. Mereka saling berpandangan tanpa mengatakan apapun. Chen Kai Hong berkata dengan tenang, jika benar ada barang ajaib seperti Tianxi, tentunya ada harta yang lain. Tidak perlu berkecil hati. Bahkan meski kita tidak mendapatkan apapun, setidaknya kita memperoleh pengalaman, dan itu jelas bukan kerugian. Benar, daripada terus menunggu, lebih baik kita masuk dan melihatnya sendiri. Luo Yuankai lalu kemudian berkata, Tuan Muda Yun, apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh dari altar ini? Yun Xiao menjawab, aku belum menemukan cara untuk masuk, tapi aku telah menemukan sesuatu yang menarik. Yun Xiao lalu menunjuk beberapa tanda di tanah. Orang-orang dari kota bulan merah seharusnya sudah tiba. Lihatlah tanah kosong itu. Ada jejak kekuatan Yuan yang dilepaskan. Itu berarti mereka pernah datang dan menyerang tempat ini. Mendengar itu Chen Wen mendengus. Menyerang?
Kalau Tuan Kota Jiang benar-benar turun tangan, setengah reruntuhan ini pasti sudah hancur. Kenapa tidak ada kerusakan sama sekali? Chen Wen mencoba menurunkan prestis Yun Xiao, tapi Beiming Lai Feng lalu menyela dan berkata, "Tidak, aku setuju dengan pendapat Tuan Muda Yun. Dengan kekuatan penguasa Kota Bulan Merah, jelas pertempuran bisa berakhir dalam sekejap. Tetapi Tuan Kota Bulan Merah juga pasti bisa melepaskan sedikit kekuatannya. Mengendalikan jumlah energi yang dikeluarkan itu bukanlah hal yang sulit bagi para ahli." Mendengar itu wajah Chen Wen pun memerah karena marah. Sementara itu ekspresi Beiming Tongfang tampak serius. Memang, jika Tuan Jiang turun tangan, maka itu sudah luar biasa. Tetapi tidak ada mayat ataupun sisa pertarungan di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Yun Xiao menatap pola-pola besar yang terukir di altar. Lihat itu. Mungkin jawabannya ada di sana. Di altar, selain gambar ritual kuno, terdapat juga gambar padang pasir, gambar lautan, daratan, dan juga hutan. Seolah-olah seluruh dunia tercetak di dalam gambar itu. Dan di atas semua itu, sepasang mata besar tampak mengawasi dari segala arah. Benda-benda ini berasal dari zaman kuno, tetapi ada sesuatu yang janggal. Sejak melihat itu, Yun Xiao sudah merasakan ada yang aneh. Namun, dia belum sempat mencari tahu. Chen Kaihong mengerutkan kening dan berkata, "Itu hanya gambar kegiatan sehari-hari. Tetapi memang gambar itu terasa janggal." Benar, semua itu tampak begitu nyata, seolah-olah berada tepat di samping kita. Luo Yuankai berkata, dan pada akhir kalimatnya suaranya hampir terputus karena suasana langsung berubah drastis. Semua orang terpaku, pikiran mereka kacau. Mulut mereka terbuka, tetapi tak satu pun suara yang keluar. Mereka sebelumnya berdiri di depan altar, tapi sekarang mereka sudah berada di tengah padang pasir. Langit pun terbentang luas di atas, menghapus semua suasana gelap dan suram yang mereka rasakan tadi. Apa ini? Apakah kita dipindahkan? Tapi sejak kapan? Cheng Haobo dengan wajah pucat bertanya. Beiming Lai Feng pun tampak menelan ludah. Dia menunjuk ke depan. "Tunggu, bukankah itu altar yang tadi?" Puluhan ribu meter di depan, terlihat altar raksasa yang menjulang hingga menembus langit. Di puncaknya bersinar cahaya matahari besar dan warnanya keemasan, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Chen Kaihong pun terkejut. Bagaimana mungkin ruang berubah tanpa kita sadari? Dia menatap sekeliling, tetapi selain altar di kejauhan itu, tidak ada apapun di sana. Yun Xiao pun terkejut, tapi dia segera berkata, "Jangan panik, kita sudah masuk ke dalam altar." "Hah? Apa maksudmu?" tanya Luo Yuankai. Mata semua orang pun kini tertuju pada Yun Xiao. Kini kita berada di dalam mural itu. Ada kekuatan besar yang menyeret kita masuk, kata Yun Xiao menjelaskan. "Lalu bagaimana cara kita agar bisa keluar?" tanya Beiming Lai Feng yang mulai gelisah. Yun Xiao tersenyum tipis. "Keluar? Kenapa buru-buru keluar? Tianxi yang kita cari kemungkinan berada di dalam altar itu. Jika dugaanku benar, Tuan Kota dari Bulan Merah juga sudah masuk ke sana. Perbedaan kekuatannya membuat fluktuasi energinya tertinggal di sini."
Yun Xiao lalu kemudian tampak menunjuk ke arah cahaya keemasan yang menyelimuti altar. Kekuatan yang sebesar itu bukanlah hal biasa. Jika mural ini membentuk ruang dunia lain, kita tidak dapat keluar untuk saat ini. Jadi lebih baik kita melihat apa yang ada di sana. Jadi tempat itu memang dipenuhi oleh kekuatan yang. Kekuatan itu menindas semua orang yang ada di sana. Semua orang kini tampak ragu. Kenyataan yang terlihat melampaui nalar membuat mereka kehilangan pegangan. Setelah beberapa saat, seseorang berkata, "Kekayaan ditemukan di dalam bahaya." Orang itu adalah Luo Yuan Kai. Dia tampak menggertakkan gigi, lalu kemudian melangkah mengikuti Yun Xiao dari belakang. Sementara Bei Ming Tongfang, dia menyimpan niat membunuh dalam hatinya. Dia ingin mencari kesempatan untuk membunuh Yun Xiao. Tetapi kini, dia justru bergantung pada Yun Xiao. Jadi untuk saat ini, dia hanya bisa menunggu waktu yang lebih tepat. Kelompok itu pun akhirnya bergerak bersama. Dalam tempo waktu yang singkat, mereka sudah berada dekat dengan altar. Tapi, mereka juga merasakan kekuatan yang terus terkonsentrasi di langit menjadi semakin kuat. Bahkan tekanan itu mulai membuat tubuh mereka tidak nyaman. Chen Feng adalah yang paling lemah dari rombongan itu. Dia akhirnya tak mampu menahannya lagi. Wajahnya pucat dan nafasnya pun berat. "Tidak, aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika aku terus maju, aku tidak akan sanggup menahan kekuatan yang ekstrim ini." Beberapa ahli martial Soft Dragon bintang 1 yang lainnya kini juga sudah basah kuyup oleh keringat. Nafas mereka terengah-engah. Pertahanan Ki Kaisar yang melapisi tubuh mereka terkuras dengan cepat. Rasanya hampir mustahil untuk bertahan. "Tuan Muda Yun, kalau mereka terus bertahan di sini, apakah mereka masih bisa keluar nanti?" kata Chen Kai Hong. Dia bertanya dengan wajah cemas. Yun Xiao lalu menoleh dan menjawab, "Kau pikir aku tahu segalanya? Bagaimana mungkin aku mengetahui keadaan dari tempat ini? Bukan hanya mereka, bahkan kita pun mungkin tidak akan bisa keluar. Masuk ke tempat seaneh ini berarti menerima kemungkinan mati kapan saja." Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Meskipun terdengar kasar, tetapi alasannya benar-benar kuat. Yun Xiao memang lebih cerdas, tetapi bukan berarti dia tahu segala rahasia. Hanya saja, kemampuan dan ketenangannya selama ini membuat semua orang terbiasa melihatnya sebagai seorang pemimpin. Mendadak, Yun Xiao mengalihkan pandangan pada beberapa anggota dari keluarga Bei Ming. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Ki dingin dari keluarga Bei Ming adalah kekuatan bertipe yin dan sangat murni. Kekuatan itu jelas menjadi penangkal alami bagi yang ekstrim. Aku bisa melihat bahwa orang-orang dari keluarga Bei Ming sama sekali tidak terpengaruh. Jika keluarga Bei Ming bersedia membantu, maka semua orang mungkin dapat melewati wilayah yang ekstrim ini dan melangkah lebih jauh." Mata semua orang serempak tertuju pada kelompok keluarga Bei Ming. Benar saja mereka terlihat santai. Lapisan demi lapisan hawa dingin yang keluar dari tubuh mereka melindungi mereka dengan sangat efektif. Chen Kai Hong segera berkata, "Saudara Tong Fan, kami mohon bantuanmu." Bei Ming Tong Fang mendengus dan menatap Yun Xiao. "Li Yun Xiao, omong kosong apa ini?
Bahkan jika QS keluarga Beiming mampu menahan yang ekstrim, apa kau ingin aku mengajarkan formula itu kepada semua orang? Yunsha tersenyum. Dia berkata, "Aku tidak mengatakan itu. Aku hanya punya firasat bahwa dengan kekuatanmu, kau dapat memadatkan energi dingin agar menjadi sebuah domain khusus. Yang mana domain itu digunakan untuk melindungi semua orang. Dengan begitu, kita tidak perlu takut pada yang ekstrim." Ekspresi Beiming Tongfang berubah. Auranya meledak dan menekan Yun Xiao. Yun Xiao hanya meringai dan berubah menjadi bayangan, lalu melayang mundur tanpa gentar. Sikapnya ini justru menambah niat membunuh di dalam hati Beiming Tongfang. Luo Yuankai maju selangkah. "Saudara Tongfang, benarkah yang dikatakan Tuan Muda Yun? Kita semua berada di dalam satu perahu yang sama. Jika kamu memang memiliki kemampuan itu, tidak seharusnya kamu menyembunyikannya." Menyembunyikan? Memang benar aku bisa memadatkan domain bermutasi. Tetapi itu akan menguras kekuatan asalku. Jika bahaya datang, siapa yang akan melindungiku? Beiming Tongfang menjeber. Tempat itu dipenuhi oleh resiko. Tak seorang pun mau membuang tenaganya secara sembarangan. Chen Kaihong mendengar itu, akhirnya dia berkata, "Sekarang kami membutuhkan kekuatan saudara Taofang untuk melindungi semua orang. Maka, kalau bahaya muncul, kami akan bekerja sama untuk melindungimu. Jika semua hanya memikirkan diri sendiri, perjalanan ini akan berakhir dengan bencana." Namun Beiming Tongfang masih terlihat ragu. Akhirnya Chen Kaihong menggertakkan gigi. Dia mengeluarkan sebuah pil berwarna emas. "Saudara Tongfang pasti mengenali pil ini. Jika kamu bisa melepaskan domain es ekstrimmu dan mengawal kami melewati wilayah ini, maka pil ini juga akan menjadi milikmu. Selain itu, jika bahaya datang, maka kami akan maju bersama." Chen Feng adalah putra dari ketua sekte. Apapun yang terjadi, dia harus dibawa pulang. Itulah yang menjadi alasan kenapa Chen Kaihong lalu kemudian menawarkan pil yang ia pegang. Mata Beiming Tongfang bergetar. Pil itu bukanlah pil biasa. Pil itu dapat memulihkan kekuatan asal dalam jumlah besar. Nilainya tentu sangat tinggi. Dia tidak mampu menahan godaannya. Dan situasi sekarang bukan waktu yang tepat untuk menciptakan musuh. Saudara Kaihong terlalu sopan. Aku hanya mengutamakan keselamatan bersama. Dengan kekuatan besar, tentu ada tanggung jawab yang besar juga. Ia menerima pil itu dan menyimpannya sambil tersenyum. Wajah Chen Kaihong berkedut, tetapi dia tetap tersenyum. "Ya, saudara Tongfang benar." Setelah menerima imbalan, Beiming Tongfang tidak lagi menahan diri. Ki dingin menyembur dari tubuhnya. Bayangan kebiruan segera menyebar, membentuk setengah lingkaran dengan diameter 10 meter. Domain itu memblokir serangan dari yang ekstrim yang ada di luar. Para martial Sovereign bintang 1 dan bintang 2 segera masuk ke dalam. Beiming Tongfang terkejut, karena rupanya pengeluaran kekuatan asal yang ia keluarkan jauh lebih besar daripada yang ia perkirakan. Ekspresinya pun menjadi serius. Sementara itu, Chen Feng dan yang lain tampak bersukacita. Yun Xiao sendiri tertawa kecil. "Tuan Tongfang terlalu pelit. Aku yakin wilayahmu tidak sekecil itu. Harusnya aku juga bisa berteduh di sana. Tetapi tampaknya tidak ada tempat yang tersisa untukku."
Mata Beiming Tongfang menajam seperti bilah es. Kau benar-benar memahami keluarga Beimingku. Kudengar kau juga pernah menggunakan teknik rahasia untuk menghancurkan ki sejati es keluarga Beiming di kota bulan merah. Awalnya aku tidak percaya, tetapi sekarang aku tidak ragu lagi. Yun Xiao pun tertawa ringan. Semua teknik bela diri di dunia dapat dipelajari. Keluarga Beiming telah berdiri puluhan ribu tahun dan menyinggung entah berapa miliar orang. Berapa banyak dari mereka yang kemudian mempelajari cara menetralkan energi es kalian? Apa yang aneh dari itu? Luo Yuankai yang sejak tadi mengamati langsung tampak gelisah. Ia khawatir kalau percakapan ini kemudian justru menjadi konflik. Segera dia menengahi. Sudahlah, jangan bertengkar. Ini bukan tempat yang cocok untuk menyelesaikan dendam pribadi. Apapun itu, kita bicarakan setelah keluar dari tempat ini. Beiming Tongfang segera menahan niat membunuhnya. Dan setelah berpikir sejenak, dia memalingkan wajah dan melangkah maju. Yun Xiao sendiri tampak mencibir dalam hati. Matanya terlihat gelap. Dia terus memikirkan cara untuk menyingkirkan Beiming Tongfang. Setidaknya hanya Beiming Lai Feng yang harus dibiarkan hidup, sementara yang lainnya sudah masuk di dalam daftar orang yang harus mati. Dendam di antara mereka di kehidupan sebelumnya tidak mungkin dipadamkan. Jika identitas Yun Xiao sampai terbongkar, maka keluarga Beiming pasti akan memburunya tanpa ampun. Karena itu, Yun Xiao akan mengeksekusi mereka semua. Setelah rombongan berjalan beberapa saat, Yun Xiao tiba-tiba berhenti. Gerakan semua orang pun ikut terhenti, dan mereka langsung menjadi waspada. "Tuan Muda Yun, ada apa?" tanya Luo Yuankai. Yun Xiao dengan masam berkata, "Kekuatan yang ekstrim terlalu kuat. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika aku memaksa maju, maka aku hanya akan mati." Serentak semua orang menghela nafas lega. Mereka sebelumnya mengira bahwa ada ancaman yang menghadang mereka. Setelah mengetahui alasannya, pandangan mereka serempak terarah pada Beiming Tongfang. Beiming Tongfang tersenyum dingin. "Untuk apa kalian menatapku? Aku tidak akan membiarkan Yun Xiao masuk ke dalam wilayahku. Jangan pernah berharap." "Siapa yang ingin masuk ke dalam wilayahmu?" Yun Xiao mendengus. Luo Yuankai kembali mengerutkan kening dan berkata, "Lalu bagaimana kau akan melanjutkan ini?" Yun Xiao mengangkat bahu dengan santai. "Kalau aku tidak bisa maju, maka aku berhenti di sini. Waktu sebulan juga sudah hampir habis. Aku hanya tinggal menunggu teleportasi otomatis. Bagaimanapun, mural ini tetaplah tunduk pada aturan langit dan bumi. Ketika waktunya tiba, semua orang akan diteleportasi keluar." "Kata-katamu masuk akal. Tetapi bagaimana jika kamu tidak diteleportasi keluar?" kata Luo Yuankai. Maka Yun Xiao menjawab dengan santai, "Kalau memang aku tidak diteleportasikan keluar, maka itu lebih menguntungkan bagiku. Aku bisa berkultivasi di alam ini selama beberapa dekade hingga pembukaan berikutnya. Dengan sumber daya yang ada di sini, setelah aku keluar, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan." Semua orang yang ada di sana mendadak hening. Kata-kata itu memang benar. Tetapi sikap Yun Xiao membuat mereka menjadi bingung, seolah-olah apapun tidak penting baginya. Tindakan Yun Xiao membuat sebagian dari mereka ikut ragu untuk maju. Akhirnya mereka semua pun berhenti. Beberapa waktu kemudian, Beiming Lai Feng mencibir, "Apa semua orang sedang beristirahat sekarang? Kalau dia memang tidak kuat, biarkan saja dia ditinggal.
Toh kalau dia ikut, dia hanya akan menjadi beban. Mendengar itu, anggota keluarga Beiming yang lain pun segera menyetujuinya. Chen Kaihong tampak ragu sejenak tapi kemudian berkata, "Baiklah, ayo kita lanjutkan." Rombongan itu kembali bergerak. Beiming Lai Feng menoleh sambil menatap Yun Xiao dengan senyuman mengejek. Tapi Yun Xiao tetap tenang. Dia hanya membalas dengan senyum tipis. Dia tetap berdiri di tempat, memperhatikan punggung dari orang-orang itu yang semakin menjauh. Kemudian, suara Yao Long menggema di telinganya. "Mengapa kau tidak ikut bergerak bersama mereka? Dengan kekuatanmu, mustahil kau tidak tahan dengan tekanan ini." Yun Xiao sambil tersenyum berkata, "Ada sesuatu di depan sana. Indra ilahiku tidak bisa mendeteksinya, tetapi intuisiku mengatakan bahwa itu berbahaya." Mendengar itu, Yao Long mencibir, "Oh, kau memang licik. Padahal kalian ada di perahu yang sama. Kenapa kau tidak memperingatkan mereka? Minimal kau bisa mengurangi kerugian." Ekspresi Yun Xiao tampak serius. "Perahu yang sama katamu. Kalau memang benar kami berada di perahu yang sama, mereka tidak akan meninggalkanku. Kalau mereka tidak meninggalkanku, tentu aku akan memperingatkan mereka. Tetapi karena mereka telah menunjukkan sisi asli mereka, maka aku tidak punya alasan untuk peduli pada mereka." Dan beberapa saat setelah kata-kata Yun Xiao keluar, suara ledakan keras terdengar dari depan. Seorang ahli tingkat martial Shofreigan terhempas keluar. Darah keluar dari tubuhnya saat dia terpental. Untungnya dia bereaksi dengan cepat, melepaskan Yuan Qi dan stabilkan tubuhnya sehingga dia masih berhasil bertahan. "Apa yang terjadi?" Kerumunan orang itu seketika panik. Mereka semua waspada dan melihat sekitar dengan indera ilahi. Tapi sekali lagi ledakan menggema, tanah bergetar. Deretan benda runcing seperti bilah bambu mencuat dari permukaan tanah dan tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Gelombang panas pun menyapu seperti badai, memaksa semua orang untuk mundur serentak. Wajah mereka berubah drastis. Sementara itu, Beiming Tongfang segera mundur tanpa ragu. Akhirnya, para ahli tingkat rendah yang sebelumnya berada di dalam perlindungannya langsung diterjang oleh tekanan yang ekstrim. Pada saat yang sama, gelombang panas menghantam mereka layaknya ombak berapi. Beberapa martial Shofreigan bintang 1 menjerit ngeri. Tubuh mereka semua mulai meleleh, tak sanggup melawan panas yang membakar kulit mereka. Chen Feng juga masam. Baju zirah biru muncul di tubuhnya, memancarkan cahaya lembut. Tetapi zirah itu bahkan hanya bertahan sebentar, sebelum akhirnya retak dan hancur. Chen Feng pun menghunus pedang Tianggang. Dia menebas ruang di depannya untuk mengalihkan serangan yang ekstrim. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat mundur dengan cepat. Beberapa sinar yang lain menyusul dari belakang. Mereka bereaksi cepat dan bertahan meski tubuh mereka tampak terluka parah. Debu dan angin panas berkelebat melewati Yun Xiao. Semua itu terus bergerak hingga akhirnya ratusan meter di belakangnya berhenti. Tanah yang ekstrim di titik tempat ia berdiri masih berada dalam batas toleransi. Dan pada saat itu, pelindung di tubuh Chen Feng telah meleleh seluruhnya. Sebagian besar cairan di tubuhnya juga menguap oleh cahaya yang. Akhirnya kulitnya menghitam karena kehilangan sebagian besar kelembapannya. Matanya dipenuhi oleh ketakutan dan teror yang mengerikan. Tidak semua orang seberuntung Chen Feng. Dalam proses melarikan diri itu, beberapa di antara mereka tidak mampu bertahan. Akhirnya, mereka berubah menjadi mayat kering dan mati seketika. Total ada 8 orang yang terkena serangan itu.
Hanya Chen Feng serta 2 orang martial Sovereign bintang 1 yang selamat. Itu pun dengan luka serius di seluruh tubuh mereka. Sementara 5 orang lainnya mati seketika. Para ahli yang melihat anggota mereka tewas di tempat langsung dipenuhi amarah. Tatapan mereka tertuju pada Bei Ming Tongfang. Chen Kai Hong hampir meledak. "Bei Ming Tongfang, di mana tanggung jawabmu?" Bei Ming Tongfang mengerutkan kening. Wajahnya tetap santai. "Bahaya muncul tiba-tiba. Mengapa aku tidak boleh menghindar?" Mendengar itu Chen Kai Hong meraung. "Dengan kemampuanmu, kau bisa melindungi mereka dan mundur bersama. Tapi kau memilih menyelamatkan diri dan membiarkan mereka mati. Sikapmu benar-benar sesuai dengan reputasi dari keluarga Bei Ming." Bei Ming Tongfang mendengus. Dia ingin membalas, tetapi tatapan penuh amarah dari seluruh kelompok membuatnya menahan diri. Dia sadar telah memancing kebencian bersama, dan setiap kata-kata hanya akan memperburuk keadaan. Kematian seorang martial Sovereign tentu menjadi pukulan besar bagi sekte manapun. Dan kali ini, 5 orang mati sekaligus. Hutang darah ini pasti akan diarahkan kepada keluarga Bei Ming. Bei Ming Lai Feng memijat pelipisnya. Wajahnya tampak gelap. Menurutnya, semua ini bermula dari Yun Xiao yang memicu permusuhan di antara mereka. Andai saja Yun Xiao tidak menunjukkan bahwa Bei Ming Tongfang mampu melepaskan domain mutasi, malapetaka ini tidak mungkin terjadi. Kini niat membunuhnya terhadap Yun Xiao menjadi semakin kuat. Bei Ming Lai Feng menghela nafas panjang. Dalam hati dia tiba-tiba terpikirkan, tunggu, tadi Yun Xiao tiba-tiba berhenti. Apa mungkin dia sudah merasakan bahaya ini? Jantungnya berdebar. Dia menoleh ke arah Yun Xiao yang terlihat berdiri dengan acuh tak acuh. Melihat itu, wajah dari Bei Ming Lai Feng menjadi gelap. Ini tidak beres. Apa yang kau lakukan, Yun Xiao? Tapi kemudian teriakan yang lain terdengar. Apa yang kau lakukan, orang tua? Suara itu adalah suara Luo Yuan Kai. Dia menatap tajam ke arah seorang laki-laki tua berbadan kurus. Dia telah mengeluarkan spanduk pemakan jiwa. Dia berniat untuk mengambil jiwa dari orang-orang yang telah mati di sana. Nama orang tua itu adalah Bu Guangliang. Dia membentuk segel tangan dan spanduk pemakan jiwa berputar di udara. Tak lama kemudian, spanduk itu kembali ke tangannya. Matanya benar-benar dipenuhi keterkejutan. Cheng Haobo ikut terperangah. Dia lalu berkata, "Tuan Luo Yuan Kai, mohon tenang. Orang mati tidak bisa dibangkitkan. Karena itu, jiwa mereka tidak boleh disia-siakan. Namun ketika paman guruku ingin mengambil jiwa mereka, dia tidak menemukan jejak jiwa mereka. Kekuatan yang ekstrim ini benar-benar tidak normal karena langsung menghancurkan jiwa mereka." Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Rasa duka membludak dari dalam hati mereka, diiringi kemarahan yang semakin besar terhadap Bei Ming Tongfang. Ini bukan saatnya membahas siapa yang benar dan salah. Kita harus bekerja sama menghadapi binatang iblis itu, kata Bei Ming Lai Feng. Namun seseorang mengejek. Bagus sekali, kerja sama katanya. Kemudian Chen Kai Hong ikut berkata, "Tuan muda keluarga Bei Ming, mohon maaf, sekte pedang kami tidak bisa bekerja sama dengan kalian." Luo Yuan Kai juga mendengus. "Kami juga sama, tidak akan bekerja sama dengan keluarga Bei Ming. Bekerjalah sendiri."
Kini keluarga Beiming jatuh dalam kondisi pasif. Wajah Beiming Tongfang menjadi gelap. Tanpa kalian, keluarga Beiming kami juga masih bisa keluar. Kalau memang itu mau kalian, maka kami akan memakai cara kami sendiri. Ucapan itu sekaligus mengakhiri kerjasama di antara mereka, dan suasana seketika menjadi tegang. Yun Xiao pun terkejut melihat keluarga Beiming yang memutuskan hubungan itu. Walaupun dalam hati dia juga merasa lega. Saat itu pandangannya tertuju pada binatang iblis bercahaya di depan. Setelah berpikir sejenak, dia terkejut. Tak kusangka makhluk ini sebenarnya adalah Liu Yan. Yao Long yang ada di dalam jiwa Yun Xiao tersentak. Maksudmu, Liu Yan, keturunan dari roh sejati jaring cahaya api kristal? Yun Xiao tampak serius dan berkata, benar, aku pernah membaca tentang roh sejati kuno. Jaring cahaya api kristal lahir dari pergumulan seluruh aurora dunia. Bentuknya unik, tubuhnya memancarkan cahaya berkilau yang mencolok. Keturunannya tetap mewarisi bentuk ini meskipun kekuatan mereka tidak menyamai leluhurnya. Tapi lebih dari itu, mata Liu Yan ini bukanlah mata asli Liu Yan. Itu jelas adalah bentuk dari ras mata. Yao Long tertawa kecil. Keturunan roh sejati menghalangi jalan. Tampaknya ini menjadi semakin menarik. Yun Xiao lalu berkata, Liu Yan ini seharusnya tidak terlalu kuat. Jika dalam kekuatan penuhnya, maka seharusnya dia setara dengan Martial Sovereign bintang 9. Tetapi kali ini kekuatannya jauh lebih lemah. Mendengar itu, Yao Long tampak menghela nafas. Kupikir itu benar. Mungkin semua itu terjadi karena dia tertidur terlalu lama. Dulu, aku pun hampir kehabisan tenaga saat aku baru bangun. Di tengah perbincangan keduanya, orang-orang di depan tampak telah mencapai keputusan. Mereka berpencar dari kiri dan kanan Liu Yan, menggunakan teknik melarikan diri sekuat mungkin untuk menghindari pertarungan. Tanpa terlihat bergerak, mata besar Liu Yan terbuka. Cahaya ungu menyilaukan menyebar dan memelintir ruang di sekitar. Dalam sekejap, semuanya kembali ke titik awal. Para ahli yang telah mencoba kabur kini terkejut karena mereka tak menyangka bahwa mereka dikembalikan ke posisi semula. Wajah Luo Yuan Kai pun mengeras. Binatang ini mampu mengubah ruang dan waktu, memutar balikan langit dan bumi. Dia memang dari ras mata. Ekspresi Chen Kai Hong juga tegang. Sepertinya kita harus mengalahkannya kalau ingin lewat. Aku tidak tahu seberapa kuatnya dia. Apakah kita bisa menang? Luo Yuan Kai berkata, kita hanya bisa mencari tahu dengan mencobanya. Jika tidak, kita hanya akan menunggu dan diteleportasi seperti Yun Xiao. Untungnya makhluk ini tidak tampak berniat menyerang. Sepertinya dia adalah penjaga dari altar. Belum selesai Luo Yuan Kai bicara, tiba-tiba Liu Yan mengangkat telapak tangannya dan menghantam ke bawah. Cahaya menyilaukan muncul, bagaikan matahari yang jatuh. Bajingan! Chen Kai Hong mengumpat. Semua orang pun terkejut dan berhamburan menghindar. Serangan Liu Yan menghantam pasir tanpa menimbulkan ledakan. Sebuah lingkaran cahaya menyebar dan suhu di sekitar melonjak tajam. Sialan, ini sangat kuat. Dia menggunakan kekuatan yang ekstrim. Seru Luo Yuan Kai. Orang-orang pun segera mundur puluhan meter. Tidak ada yang berani mendekat. Setelah mereka menyerang, mata besar Liu Yan beralih pada keluarga Beiming. Cahaya yang ekstrim ditembakkan dan menghujani mereka.
Wajah-wajah dari keluarga Beiming berubah. Mereka pun akhirnya memilih untuk berpencar. Kini semua pihak tersebar ke segala arah. Tidak ada yang mau bergerak duluan. Yun Xiao mengernyit dan menatap dari jauh. Berapa lama ini akan berlangsung jika terus seperti ini? Yun Xiao tampak menghela nafas dan akhirnya berseru. Kita harus bekerja sama dan melupakan dendam untuk sementara. Mengalahkan binatang iblis ini adalah satu-satunya jalan kita untuk lanjut. Di lingkungan yang ekstrim seperti ini, semakin lama kita menunda, semakin besar juga bahayanya. Urusan pribadi bisa kita selesaikan nanti. Semua orang paham dengan perkataan Yun Xiao, tetapi tak ada yang mau mengatakan lebih dulu. Akhirnya Luo Yuankai berkata, benar kata Tuan Muda Yun, prioritas kita adalah bekerja sama menghadapi musuh. Chen Kaihong pun menyahut, aku setuju, kita akan bekerja sama. Tapi bagaimana dengan istana Beiming? Jangan-jangan mereka akan menusuk dari belakang. Mendengar itu, Beiming Lai Feng hampir kehilangan kontrol emosinya. Ketika dia mengusulkan kerjasama, semua orang mengejek. Tapi ketika Yun Xiao mengatakannya, semua orang langsung setuju. Tapi pada saat genting itu, dia tidak bisa kehilangan kesabarannya. Kemudian, Beiming Tongfang berkata dengan tenang, semua ini hanyalah kesalahpahaman kecil. Di hadapan musuh sebesar ini, kita memang harus bekerja sama. Meski kalian memiliki prasangka terhadapku, tapi aku, Beiming Tongfang, tidak akan menyimpannya dalam hati. Seiring berjalannya waktu, kalian akan melihat ketulusan dari istana Beiming. Chen Kaihong dan yang lain mendengus. Mereka tampak sedang menyembunyikan ketidakpuasan. Semua orang sadar bahwa kata-kata dari Beiming Tongfang hanyalah basa-basi. Tapi demi kerjasama, tidak ada dari mereka yang mempermasalahkan itu secara terbuka. Lalu kemudian, Beiming Tongfang berseru dengan suara lantang. Sebagai tanda ketulusan dari keluarga Beiming, maka biarkan orang tua ini maju lebih dulu. Aku akan menghadapi binatang iblis itu. Jadi mohon semuanya bersiap untuk membantu. Mendengar itu, yang lain pun ikut bersukacita. Cheng Haobo menyipitkan mata sambil tertawa kecil. Dengan Tuan Tongfang bergerak, binatang itu tidak akan bertahan lama. Mari lakukan ini. Beiming Tongfang pun melangkah maju. Setiap langkahnya memperkuat ki dingin di tubuhnya. Hingga pada akhirnya, ketika cahaya biru terang menyala di tangan kanannya, ekspresi yang lain berubah. Suhu sekitar langsung terjun bebas. Tekanan yang ekstrim seketika melemah. Untuk memperbaiki citranya, Beiming Tongfang tampaknya benar-benar mengerahkan kekuatan sejatinya. Liu Yan juga tampak mengangkat tangannya ke atas, membentuk sebuah segel lalu melemparkannya. Beiming Tongfang terkejut. Mustahil, bagaimana binatang iblis juga bisa membentuk segel? Beiming Tongfang segera mundur, memadatkan kekuatannya lalu menghantam ke langit. Semua orang terkejut. Apa yang dilakukan orang tua itu? Kenapa dia memukul langit? Semua orang mencemooh. Tampaknya Beiming Tongfang terkena ilusi. Lalu, segera kemudian, ki dingin menyebar, menghantam ruang yang ada di sekitar. Bunga es raksasa mekar seperti kristal langit. Itulah dunia es. Yun Xiao sendiri menatapnya dengan wajah terkejut. Dia mengenali gerakan ini. Dulu, penguasa istana Beiming pernah membukukan pegunungan ribuan li dengan satu gerakan. Dibandingkan dengan itu, teknik Beiming Tongfang saat ini masih jauh lebih lemah. Namun, setelah serangan Beiming Tongfang, seketika seluruh dunia membeku. Tekanan yang ekstrim pun terhalau. Semua orang tertegun. Kekuatan Beiming Tongfang jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan.
Dia mampu membekukan area yang begitu luas dengan lingkungan yang sangat tidak bersahabat. Itu adalah bukti betapa menakutkannya kultivasi dari Beiming Dongfang. Meski begitu, Beiming Dongfang sendiri terkejut karena serangannya itu relatif jauh lebih kecil daripada serangannya yang biasa. Semua ini jelas terjadi karena kekuatan yang ekstrim. Beiming Dongfang menggertakkan gigi. Di bawah kekuatan langit dan bumi berkuku, hubungan binatang iblis dengan yang ekstrim telah terputus. Ini adalah saat terlemahnya. Semuanya serang. Beiming Dongfang juga melemparkan sebilah cermin. Cermin itu membesar di udara, menyerap seluruh ki dingin, lalu kemudian meledak. Liu Yan tampaknya menyadari bahaya besar itu. Dia membentuk segel sederhana di depan tubuhnya. Sebuah halo kemudian muncul di sekitar mata besarnya dan menghalangi suhu dingin merambat. Matanya berpendar kuat. Seluruh tubuh Liu Yan berubah menjadi bola api merah yang terus membesar, seolah-olah dapat menghancurkan seluruh dunia es. Ekspresi para ahli pun berubah. Mereka segera bergerak, masing-masing mengerahkan teknik terkuat mereka. Dalam sekejap, serangan memenuhi langit dan menghantam bola api itu. Tanpa tekanan yang ekstrim, semua orang dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Serangan mereka menekan wujud Liu Yan, menghantam api itu secara bertubi-tubi. Perlahan, sebuah mata raksasa muncul dari dalam api. Pupilnya dingin dan buas. Tanpa sedikitpun emosi manusia, begitu mata itu terbuka, seluruh kobaran api menyusut dengan cepat, lalu mendarat menjadi bola merah yang memancarkan aura mengancam. Serangan gabungan mereka tampak besar, tetapi tidak cukup kuat untuk menghabisi Liu Yan. Gawat, ini buruk, mundur! Beiming Dongfang berteriak. Dia merasakan bahwa dunia es yang dia buat tidak mampu bertahan lama. Dan benar bahwa dunia es itu mulai retak. Yang lain pun merasakan hawa ngeri menjalar di tulang punggung mereka. Aura mengerikan meledak dari bola api itu, dan mereka pun mundur terbirit-birit. Bam! Bola api itu meledak, menembus lapisan es. Bunga es langit retak dan lenyap, disertai dengan suara ledakan tajam. Dari altar yang jauh, seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba melesat keluar. Cahaya itu perlahan menyusut dan membentuk kembali sosok Liu Yan yang sebelumnya hancur. Tapi auranya kali ini jauh lebih dahsyat. Dia mengangkat satu tangan tinggi-tinggi seakan menerima aliran yang ekstrim dari langit. Gila, apa yang harus kita lakukan? Monster ini muncul lagi. Dia benar-benar kuat. Beiming Laifeng tertegun. Dia mundur ratusan meter dengan waspada. Chen Kaihong pun tercengang. Jika energinya terus terisi ulang, bagaimana kita bisa mengalahkannya? Satu-satunya cara adalah dengan membunuhnya dalam satu serangan. Membunuh mereka. Dari cara kalian bertarung tadi, jelas tidak ada seorang pun yang menggunakan kekuatan penuh. Semuanya hanya bergerak asal-asalan, kata Luo Yuan Kai mendengus. Tapi Beiming Dongfang segera membalik perkataan itu. Kau masih punya nyali mengatakan semua itu? Selain seranganku sebelumnya, siapa di antara kalian yang sudah bertarung dengan sungguh-sungguh? Saudara Yuan Kai memang lunak pada dirinya sendiri tetapi keras pada orang lain. Beiming Laifeng pun tampak masam. Dia berkata, kalau semua orang terus bermain-main seperti ini, kita akan benar-benar celaka. Perdebatan semakin intens. Lalu kemudian sebuah suara penuh dengan hinaan terdengar. Sekelompok hama yang egois.
Memalukan sekali bahwa sistem menempatkan kalian sebagai bagian dari 7 negara adidaya. Wajah semua orang berubah drastis. Kemarahan mereka meluap. Indra ilahi mereka menyapu segala arah tapi tidak menemukan apapun. Pei Ming Tongfang berseru, "Siapa itu? Jika kalian punya nyali, tunjukkan dirimu." Tidak ada jawaban apapun. Seolah pemilik suara itu tidak pernah ada di sana. Sementara di kejauhan, ekspresi Yun Xiao juga berubah masam. Dia bahkan baru menyadari keberadaan sosok tersembunyi itu setelah mereka menunjukkan diri. Ya, satu masalah selesai dan yang lain tampaknya sudah muncul lagi. Liu Yan belum dikalahkan. Dan ada sosok misterius yang muncul di depan mereka. Entah siapa. Apakah mereka akan menjadi musuh baru atau mungkin malah bisa membantu? Ya, kita akan cari tahu kelanjutan kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Sekian untuk hari ini, terima kasih dan see you again di next video. Bye.